Media Vietnam memberikan komentarnya, gempa bumi sesungguhnya telah terjadi menghancurkan Tiongkok tim nasional Indonesia dekat ke putaran final Piala Dunia 2026. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Selamat untuk tim nasional Indonesia yang sudah mendapatkan tiket ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Semoga tim nasional Vietnam juga mendapatkan hasil yang menguntungkan saat melawan tim nasional Malaysia di pertandingan mendatang. Selamat Indonesia, Raja Baru Sepak Bola Asia Tenggara. Indonesia luar biasa. Semoga kalian, tim nasional Indonesia, bisa lolos ke Piala Dunia Senior dan juga Piala Dunia U17 untuk tim muda. Indonesia pantas menjadi kakak tertua. Pemimpin sepak bola Asia Tenggara sudah melampaui Thailand. Dengan begitu, Indonesia mendapat tambahan 15,05 poin dan naik 6 peringkat ke posisi 117. Selamat Indonesia, ini benar-benar gempa bumi, kejutan besar bro. Gempa bumi apaan? Maksudnya bukan kejutan besar. Indonesia lolos ke Piala Dunia itu bukan hal yang mengejutkan sama sekali karena mereka melakukan naturalisasi pemain Belanda secara menyeluruh. Indonesia menang dengan sangat meyakinkan. Menurutku biasa saja, tidak ada kejutan besar, gempa bumi sama sekali. Piala Dunia U17 sebentar lagi Piala Dunia tim nasional. Lihat saja stadion berkapasitas 80.000 kursi, sudah tahu betapa megahnya. Tidak seperti stadion penggembalaan sapi, lapangan yang buruk, atau stadion lapangan yang tidak layak. Sayang sekali Jepang bermain dengan tim lapis kedua sehingga kalah dari Australia. Kalau saja Jepang menang melawan Australia pasti seru. Di pertandingan berikutnya, Australia akan bertemu Arab Saudi dan kedua tim bermain imbang. Lalu Indonesia menang melawan Jepang di laga terakhir, maka Indonesia akan mendapatkan tiket resmi ke putaran final. Indonesia hanya memiliki peluang cerah, belum mendapatkan tiket lolos secara pasti. Sebenarnya Indonesia baru saja masuk ke 12 besar Asia, hal yang pernah dicapai Thailand dan Vietnam. Bedanya, sekarang ada lebih banyak tiket slot ke Piala Dunia, jadi peluangnya lebih cerah. Vietnam juga sebaiknya melakukan naturalisasi pemain sebanyak Indonesia. Prestasi yang mengesankan dan meraih banyak gelar adalah hal yang diinginkan oleh para penggemar Vietnam. Tom Haye umpannya halus banget. Banyak yang bilang Hoang Duc pemain terbaik di Asia Tenggara. Mungkin Tom Haye levelnya 2 kali lipat dari dia. Abaikan saja orang-orang yang iri itu. Mereka tidak mewakili kami orang Vietnam. Semoga Indonesia beruntung di putaran keempat. Vietnam terus-menerus mengkritik Indonesia yang melakukan naturalisasi, padahal andaikan Vietnam juga melakukan naturalisasi seperti Indonesia dan meraih banyak prestasi impresif, seluruh Vietnam pasti akan berpikir sangat berbeda, dan cerita naturalisasi akan didukung oleh seluruh penggemar sepak bola Vietnam. Seluruh ASEAN sedang berharap pada Indonesia untuk menuliskan sejarah bagi kawasan ini. Indonesia, Anda harus ingat, pemain lokal murni tetaplah akar, pondasi, dan dasar yang kokoh untuk perkembangan jangka panjang yang berkelanjutan bagi setiap tim nasional. Anda mungkin sukses dengan kebijakan naturalisasi total pemain Belanda ini dan mengesampingkan semua pemain lokal murni di dalam negeri. Faktanya, pemain lokal murni Indonesia saat ini sedang terkena dampak parah. Nantinya ketika Indonesia tidak lagi memiliki sumber naturalisasi dari Belanda, saya yakin 200% Anda akan kembali menggunakan sepenuhnya pemain lokal murni di dalam negeri. Hal itu justru akan membuat sepak bola Indonesia semakin parah, mundur dan krisis. Jika Indonesia lolos ke Piala Dunia, itu sama sekali tidak mengejutkan. Dengan skuad yang dinaturalisasi dari Belanda dan staf pelatih yang semuanya orang Belanda, mereka lebih dari cukup mampu untuk lolos ke Piala Dunia. Kenyataannya, pemain lokal murni Indonesia tidak akan pernah bisa melakukan hal ini. Tidak ada yang mengejutkan dari kekuatan Indonesia saat ini kan. Misalnya kalau Indonesia menggunakan pemain lokal 100%, baru itu bisa disebut kejutan besar. Tapi kalau dengan pemain-pemain Eropa yang bagus begitu, menang cuma 1 gol itu malah terbilang sedikit. Vietnam tidak lolos ke babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026. Tahun depan persiapan untuk Piala Dunia 2030. Indonesia masuk ke babak kualifikasi keempat pun belum tentu mudah untuk dilewati. Banyak sekali bahaya yang menanti mereka di depan. Kalau tidak melihat logo Indonesia dengan seksama, saya yakin semua orang pasti akan mengira ini adalah tim nasional Belanda. Karena baik staf pelatih maupun asisten Indonesia semuanya orang Belanda. Dan pemain utama serta cadangan pun semuanya orang Belanda. Lebih tepatnya ini adalah naturalisasi Belanda secara menyeluruh. Kalau sampai begini tidak lolos ke Piala Dunia, itu sangat disayangkan. Nanti Indonesia juga bisa ditroll oleh seluruh ASEAN, Asia, dan dunia karena Belandanisasi ini.
Indonesia hanyalah sebuah nama saja, sedangkan sebagian besar orangnya adalah keturunan Belanda generasi ketiga atau keempat yang lahir dan berlatih di Eropa. Jadi, mengalahkan tim rata-rata di Asia itu adalah hal yang biasa, tidak ada yang bersejarah sama sekali. Bukan berarti saya membenci Indonesia, tapi memang kenyataannya begitu.